Oke, Pace bene, masih di Mea Culpa. Hari ini kita bersama seorang OMK yang kebetulan dalam perjalanan waktu akhirnya menjadi seorang pastor. Namanya Pastor. Oh, kita tanya langsung. Dengan pastor siapa ini saya berbicara? Dengan Pastor Poli Purba. Oke, salam kenal pastor. Topik kita soal Ya, salam kenal. kaum muda Katolik bersaksi di medsos. Ini ganas ini. Jadi karena Ya. wilayahnya ini orang muda, jadi harus lebih rileks ya, guys. jadi begitu guys. Oke, guys. Oke, guys. Ya. Sebelum kita mulai topiknya, topiknya tadi kaum muda bersaksi di medsos. Apakah ada bersaksi atau tidak? Sebelumnya kita mau kenal sedikit saja tentang pastor ini. Mungkin ada yang pastor mau katakan sesuatu, kapan tahbisan, asal dari mana, di mana sekarang, atau kegiatan singkat kalau perlu. Oke. Saya tabiskan tahun 2018 yang lalu, maka umur imamat masih 2 tahun. Oke. Berasal dari paroki asal, Pak ya, paroki asal dari paroki Gembala yang Baik, lupa Kam. Dan saya sekarang bertugas melayani di paroki Santo Petrus, Medan Timur. Oke. Sudah cukup, Pater? Makanan kesukaan, minuman kesukaan? Sudah. Oh, makanan kesukaan apa saja? Semua ditampung. Penting gratis. Asal belum basi dan belum busuk. Oke. Kaum muda Katolik bersaksi di medsos. Saya pikir hanya judul ini pun sudah banyak pertanyaan di sini. Kaum muda usia berapa ya biasanya? Kalau di kampung kami SMP pun sudah ada karena terbatasnya SDM kelas 3 SMP. Sudah ikut kaum muda. Sudah sih kaum muda. Ya. Karena maka tidak banyak orang muda yang sebenarnya sih sederhananya kaum muda ya mulai dari dia menerima komuni pertama sampai sebelum perkawinan. Kita pakai standar itu ya. Dia sudah komuni pertama jenjang dan belum menikah. Dan karena belum menikah. Faktualnya kenyataannya banyak juga yang sudah menikah merasa sangat muda begitu. Masih ikut ke OMK kan. Meramai-ramaikan. karena yang muda itu nggak bisa move on dia, nggak bisa move on. Iya. Dan kemarin kami sudah berbicara guys dengan Pastor Poli ini. Benarkah orang muda Katolik kurang greget atau kurang antusias bersaksi di medsos? Nah, ketika ditanya benarkah kan berarti mesti kita bandingkan juga, kita mesti ada perbandingan ke saudara-saudara kita Protestan atau saudara Kristen yang lain sebenarnya. Harus diakui di zaman sekarang sebenarnya yang mestinya sosial media itu bisa dipakai sebagai sarana pewartaan, sarana kesaksian, mestinya juga OMK, orang muda Katolik itu juga berani, tak usah juga takut-takut untuk mengeksplor ini, untuk memakai sarana ini sebenarnya untuk kesaksian iman, misalnya bercerita tentang pengalaman rohaninya atau bahkan bersharing atau saling menguatkan satu sama lain. Nah, kebetulan kami juga pastor yang cukup mau memberi waktu juga untuk terlibat untuk ikut di dalam sosial media, terutama untuk orang muda. Melihat dari postingan-postingan dari misalnya entah itu di Instagram, di Facebook, di YouTube, atau bahkan sekarang yang sedang hype itu kan di TikTok. Ya orang pikir TikTok itu hanya nari-nari saja, joget-joget, padahal di situ bisa juga dibuat konten rohani toh. Nah, konten-konten rohani atau konten-konten terkait. Iya, enggak melulu harus
Nah, tetapi di situ di situ umumnya orang muda kita atau bahkan kita lah, kita harus akui semua gereja elemen dalam gereja itu masih kurang kurang tangkap atau kurang bagaimana ya, kurang berani mengeksplor itu, atau terlalu ada konsep bahwa ini terlalu negatif dipandang sosial media ini, saya kurang tahu lah begitu. Itulah analisa sekilas saja, enggak. Sekali lagi, kalau kita bandingkan dengan orang muda dari gereja lain, katakanlah agama lain begitulah. Benar. Karena Iya, benar, betul sekali. Apakah karena kurang percaya diri? Apa OMK-nya Katolik itu nggak cantik-cantik atau nggak ganteng-ganteng atau bagaimana ya? sampai kurang percaya diri untuk harus sebenarnya sih bukan kurang percaya diri sebenarnya, bukan. Karena umumnya kenyataannya banyak toh OMK kita yang bahkan terlalu percaya diri, yang berkualitas. Iya, misalnya ini yang baru sedang naik kan, Liodra sendiri kan. Liodra sendiri. Sebenarnya banyak kaum muda kita sebenarnya punya potensi itu, cuman belum dia belum melihat itu sebagai peluang. Dan mungkin belum melihat itu sesuatu yang sangat penting. Apakah belum melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting? Bisa jadi. Atau juga karena terkondisikan oleh atmosfer gereja Katolik yang sistem yang klerikalisme begitu, sehingga segala ajaran iman, segala tentang rohani, tentang iman lah itu mesti itu sepertinya diserahkan mutlak semua ke kaum religius atau kaum klerus. Demikian, mengandaikan bahwa ya ini tugasnya para ater lah, ini tugasnya pastor lah, tugasnya suster lah itu. Iya, bisa jadi itu. Padahal sebenarnya kan pengalaman iman itu dimiliki oleh setiap orang, oleh siapapun toh. Ya. Bahkan anak kecil bahkan anak kecil ada pengalaman imannya, ya kan? Dan kalau kita mau bicarakan ekspresi iman semacam apa sebenarnya yang para guys di sana dipaksa dulu supaya agak kekinian, para guys di sana bisa buat, katakanlah format audio visual atau tekstual. Sebenarnya ada banyak produk yang bisa dibuat begitulah sebenarnya. Kira-kira semacam apa dalam bahasa yang sekarang diharapkan? kan sebenarnya misalnya begini, yang sekarang kan sedang hype itu kan membuat konten-konten di dalam media sosial masing-masing yang memberikan efek baik sebenarnya kan. Sebenarnya orang muda mesti melihat itu sebagai peluang. Misalnya, saya mau isi konten tentang motivasi rohani misalnya. Saya mau membuat konten tentang berbagi pengalaman iman. Misalnya juga saya mau buat konten tentang ayat-ayat kitab suci yang menginspirasi. Kan banyak sebenarnya. Atau bahkan saya mau buat konten tentang humor lucu rohani atau sketsa yang bisa dipost di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube. Nah, bukan sebagai pewartaan diri, tetapi sebagai sharing ekspresi iman. Nah, itu kira-kira yang masih belum maksimal. Nah, yang dipakai apalagi sekarang kan sosial media, setiap orang sudah Dan sebenarnya bisa juga secara personal, pribadi masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tapi step by step. Step by step. Sebagai komunitas sebenarnya ada OMK, ada KMK. Sangat kuat sebenarnya OMK di stasi ini bisa buat ini, di stasi itu bisa buat itu. Saya pikir baik secara pribadi maupun kelompok bisa saja membuat sebenarnya. Tapi itu tadi tidak, animonya kurang. Satu. Iya. Bisa banyak alasan juga sih. Misalnya ada ketakutan misalnya terjadi penyimpangan ajaran atau apa kan.
atau keraguan, apakah benar yang saya sharingkan ini, apakah benar, jangan-jangan sesat, kan begitu. Itu juga bisa kita maklumi, itu bisa jadi juga salah satu penghalang. Nah, seandainya pun itu terjadi, kan zaman sekarang bukan tidak mudah, bukan tidak sulit untuk konsultasi dengan gembala masing-masing kan. Dan juga kalau sebenarnya yang dibagikan adalah pengalaman pribadi, tidak bisa dinilai dari sisi benar atau salah. Katakanlah saya bermimpi bertemu dengan Yesus lalu mengetikkan itu di media sosialnya atau menjadi video sharing. Tidak bisa kita katakan, oh tidak mungkin. Tidak bisa kita katakan, oh itu tidak benar. Karena itu pengalaman personal sebenarnya. Atau boleh jadi juga penyebab lain. Benar. Tidak ada yang memotivasi atau memberikan alasan kamu harus buat itu gitu. OMK harus menunggangi media sosial. Apakah karena tidak ada yang memotivasi? Maka dengan itu maka dengan momen ini, dengan kesempatan ini, maka guys silakan buat konten-konten rohani kan begitu. Semoga teman-teman yang menonton channel Mea Culpa sehingga iya betul juga, apa salahnya dari toh saya yakin banyak di data-data kita di handphone itu banyak sebenarnya karya-karya kita, entah itu fotografi, videografi, aneka caption atau yang lain pun yang terkait dengan yang baik, why not di-share kan begitu. Tapi saya punya pemikiran ya, alasan, dan sebenarnya bukan hanya yang Katolik secara umum. Orang muda, katakanlah orang muda karena saya juga muda, ada kegentaran mengatakan yang kudus, yang ilahi, yang suci itu karena sok religius lah, sok alim, sok apa, lo itu sok apa gitu. Jangan-jangan ada ketakutan untuk dinyatakan, diklaim, dicap sebagai orang yang sok agamis begitulah. Ya memang bisa dimaklumi ada juga pemikiran demikian, tetapi untuk menghindari kata sok maka tetap dibutuhkan sikap yang rendah hati. Hidup rohani seseorang semakin tinggi biasanya dia memiliki sikap rendah hatinya juga semakin tinggi, bukan hidup rohaninya biasanya semakin dalam itu pasti sikap rendah hati itu juga semakin dalam. Nah, biasanya kalaupun bersaksi pasti akan kesannya bernuansa rendah hati, bukan untuk menyerang, menyombongkan atau merasa diri paling suci, bukan. Biasanya kalau sudah sampai ke tahap itu, nah, maka sebenarnya itu sebenarnya kalau mau menjawab ketika ada orang muda kita, nanti saya takut dikatakan so alim, so suci, padahal sebenarnya saya pun belum suci-suci amat, saya pun masih banyak dosa, kan begitu. Dan di lain sisi kadang menjadi kebablasan kalau Pater pernah dengar soal membuat meme hal-hal yang sakral misalnya kan. Tapi dengan cara itu memang bisa masuk ke dunia orang muda, gambar-gambar lucu, bisa menimbulkan pro kontra begitulah. Orang muda sendiri. Itu iya memang risiko itu akan tetap ada. Maka perlu dia diminimalkan peluang-peluang untuk yang tidak baik sebenarnya, atau peluang-peluang celah-celah untuk yang justru menyimpang. Nah, maka kan sebenarnya sekarang kan tidak sulit untuk diskusi juga dengan para gembala atau para rohaniwan-rohaniwati tentang menurut misalnya pas Romo ini begini apa kira-kira pendapat Romo begitu, atau begini saya bingung tentang ini apa maksudnya misalnya kan. Bukan tidak sulit lagi sesuai pengalaman Pater lah setelah berada di kota. Artinya ya berkarya di kota begitulah. Saya pikir dugaan saya ya pertama ya dengan lebih melek teknologi, meskipun sekarang ini di kampung pun sudah melek teknologi juga. Kekotaan umatnya, OMK-nya, apa yang OMK sudah buat di tempat pastor begitulah dalam hubungan bersaksi di medsos ini. Apakah ada yang bisa kami tiru? Nah, misal
Nah, ya justru itu sebenarnya maka tema ini muncul. Karena belum maksimal. Paling yang konten-konten rohani yang masih digeluti oleh OMK adalah misalnya ya seperti bernyanyi rohani, menyanyikan lagu Mazmur itu oke, itu merupakan sarana pewartaan juga. Tapi untuk bersharing tentang pengalaman imannya sejauh ini masih jarang saya temukan OMK kita untuk bersharing pengalaman imannya. Oke, saya mengerti. Artinya sudah semakin sempit sekarang bahwa yang urgen tapi yang jarang itu ekspresi iman pribadinya yang tidak Iya, diungkapkan benar. secara publik. Karena Iya, benar. seperti Dan ini yang video yang Pater share itu sebagai contohnya bahwa contoh ya ada demikian. orang muda yang dengan sangat percaya diri membicarakan atau membagikan sabda begitulah kepada publik. Iya, dengan percaya diri ya, betul. Bahwa ada ayat-ayat kitab suci yang menginspirasi dia, bukan mengatakan dia sudah suci total, bukan, tetapi sekali lagi kan ini kan sebagai murid Yesus kita tahu bahwa jalan salib selalu ada kan begitu. Dan Nah, tetapi dia ekspresikan itu dan dia share itu bahwa setiap orang pasti akan mengalami sukacita bersama Tuhan, tetapi juga nanti satu kali akan memikul salib toh. Nah, dan itu sesuatu yang biasa menjadi seorang Kristen, sesuatu yang memang harus kita nah, alami. pertanyaan kritis. Benarkah kekakuan liturgi kita itu menjadi penghalang? Ketika dikatakan langsung menjadi penghalang, saya rasa dengan tegas saya katakan tidak. Oke. Nah, ketika kita memang memaknai secara dalam lagi liturgi itu, maka kita akan sampai kepada sebenarnya keluasan diri kita untuk mengekspresikan iman kita. Misalnya dalam hal sederhana saja, dalam Ekaristi selalu dikatakan, ite missa es. Missa telah selesai, kamu diutus. Melakukan yang tadi yang kita dapatkan firman Tuhan tadi, melakukan pengorbanan Yesus tadi, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak boleh juga dikatakan dituduh atau dikambing hitamkan liturgi gereja Katolik yang kaku. Itu tampaknya saja kaku, tapi sebenarnya itu menjadi fons et culmen sebenarnya kan, sumber dan puncak. Nah, di situ kita mengambil sumber, lalu kita diutus. Nah, misalnya tadi waktu bacaan Injil saya dengar tentang perumpamaan penabur, misalnya, ya berarti saya diutus. Nanti setelah misa ini saya kembali ke aktivitas masing-masing. Yang berbeda adalah Jadi ruang dan waktunya. Artinya kalau mau sharing iman ya bukan waktu perayaan Ekaristi itu. Justru pada kesempatan itu kita mengambil materi-materi, katakanlah materi animasi, lalu setelah keluar dari sana lah membuat konten-konten sharing iman. Saya pikir begitu. benar. Iya, betul sekali, guys. Kupikir juga, guys. Karena banyak juga yang bilang sebenarnya, kita orang Katolik ini kaku, nggak apa katanya, dingin atau apalah katanya, karena sangat sistematis kan. Setelah anak domba, setelah Tuhan kasihanilah, doa kolekta lalu atau kemuliaan, nah, sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang untuk sharing, katakanlah begitu, untuk hal-hal yang emosional dan personal, kan orang sering bilang itu. Ya, kan toh nggak selalu kita menimba hidup rohani nggak melulu selalu dalam sakramen Ekaristi kan. Ada juga pertemuan-pertemuan jemaat komunitas di lingkungan, pertemuan-pertemuan kelompok di OMK, KMK, itu kan bisa juga. Nah, itu juga sarana ekspresi iman, sarana menimba iman. Kita sedikit meluas, Pater, meskipun masih dalam skop orang muda, bahwa pernah kita bicarakan juga, ya kaum religiusnya sendiri, para frater, para susternya, tidak memberi katakanlah prototipe atau
kalau kita sebut teladan mungkin berlebihan, tapi menganimasi, memberi rangsangan kepada OMK supaya ikut juga mewarta, begitu, atau bersaksi. Nah, kebetulan kan umat Allah dalam umat beriman Kristiani kan dalam gereja Katolik ada beberapa bentuk kan begitu. Ada kaum klerus, ada kaum religius, ada kaum awam dan nah, seperti yang kita tahu bahwa masing-masing memiliki tugas, fungsinya masing-masing. Ya, sebagai imam, gembala dan raja, tentu dalam konteks masing-masing. Nah, misalnya tugas sebagai imam, gembala dan raja, imam, nabi dan raja ini kan tidak melulu itu dimiliki oleh para kaum religius atau kaum klerus. Ketika kita dibaptis, kita juga dipanggil untuk diakonia, martiria, liturgia, dan sebagainya kan. Yang 5 pilar gereja itu, semua itu punya panggilan. Semua dipanggil menjadi diutus untuk itu. Nah, cuman porsinya berbeda-beda. Misalnya untuk seorang kaum religius, untuk suster, frater, bruder itu kan ya dia begini pelayannya dari segi misalnya suster ini sebagai tenaga kesehatan, di dalamnya dia menjadi saksi, di dalamnya dia juga menjadi nabi. Nah, dalam hidup berkeluarga juga seorang ayah dia menjadi guru di situ, dan juga seorang orang muda di satu sisi di konteksnya dia menjadi seorang guru, nabi, dan gembala juga. Saya menggembalakan teman-temannya atau memimpin, menganimasi sahabat-sahabatnya. Nah, ketika dikatakan bahwa kaum religius tidak menjadi tanda petik teladan, memang kaum religius ya memang porsinya yang ini, bukan yang demikian misalnya. Halo? Begitu. Iya, halo. Nah, agak putus sedikit tadi jaringannya, tapi tetap direkam di situ ya, Brother ya. Oke, aman, Nah, aman, oke. aman. Akhirnya ya kalau harus kita katakan semacam solusi begitulah, meskipun kita tidak berharap banyak ada perubahan yang dibuat oleh video ini. Bukan bermaksud pesimis, tapi realistis. Saya pikir toh harus dimulai. Tapi dengan tetap memperhatikan, memang ada ekstrim juga bahwa menjadi sangat sedemikian bebas berbicara tentang yang religius sampai-sampai bisa saling serang atau arogansi hal-hal yang menyangkut keagamaan bisa saja terjadi. Kami Katolik begini, sehingga goalnya jadi lain begitu. Artinya apa? Toh Maka tadi perlu guideline. Ya, maka itulah dia. Selalu sekali lagi hidup rohani itu selalu dibarengi dengan sikap yang rendah hati. Kedekatan dengan Tuhan itu tak akan, orang sombong itu pasti akan sulit dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada yang merasa suci atau merasa dia orang saleh dekat dengan Tuhan, tapi dengan merendahkan yang lain, itu perlu dipertanyakan. Maka ketika untuk menghindari kebablasan atau yang penyimpangan, itulah perlu saling sharing atau konsultasi dengan gembala, itu penting kan. Nah, Ya. banyak yang mau dirujuk kan, banyak yang bisa kita rujuk, kita tanya, atau bahkan kalau tidak bisa dengan orang, bisa kita cari informasi. Sekarang informasi sudah banyak, sudah mudah didapatkan. Ya. Agak apa? Kosakata, saya pikir itu pun berpengaruh. Soal apa? Apa itu? Pewartaan yang benar-benar inkulturatif ke tengah kaum milenial. Soal diksi pun kadang kalau kita pakai kata saya, sebenarnya aku enak banget gitu misalnya, dengan tutur kata yang lebih memudah, istilahnya masuk ke dunia orang muda, Bu. Itu sudah berpengaruh dalam mengemas pewartaan itu ke tengah orang muda. Kemasannya Orang juga muda. berpengaruh. Iya. Karena saya pikir
banyak studi filsafat ini juga jangan-jangan membuat kita kewalahan untuk membuat pewartaan itu yang benar-benar sampai ke tengah-tengah orang muda dari pihak kita ya. Maka menarik waktu pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus sebenarnya kan, gembala harus berbau domba. Nah, seorang gembala memang bau harus dia berbau ya. domba. Maksudnya apa? Dia memang Harus bau sedikit. maksudnya dia memang tahu dunianya dombanya, tahu dunianya, tahu bahasanya, tahu karakternya, tahu ke apanya, atmosfernya, sehingga jangan terlalu dibawa juga atmosfer imamatnya, imamat Melkisedek misalnya kan, mesti juga diterjemahkan ke situasi konkret hidup seorang beriman sebenarnya. Lost connection. Oke. Nah, oke, mungkin kita kita kumpulkanlah apa namanya. Apalah yang Pater bisa katakan begitulah untuk kami yang muda ini. Untuk para guys supaya lebih antusias seperti tadi secara khusus dalam hal sharing imannya, bukan sesuatu yang selalu kaku, tetapi supaya bersemangatlah orang muda membagikan pengalaman imannya di ruang publik. Apa mungkin Pater bisa katakan lagi kesimpulannya begitulah. Oke. Oke. Buat kaum muda, terutama kaum muda Katolik, Anda pasti mempunyai sosial media, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu Twitter ataupun TikTok. Silakan explore itu, silakan dipakai itu dengan sesuatu yang menarik. Boleh Anda isi dengan konten-konten yang positif, boleh salah satunya juga konten-konten rohani, boleh ekspresikan diri Anda, pengalaman iman Anda, boleh share ayat-ayat kitab suci, silakan. Karena itu adalah momen untuk satu, pengembangan diri Anda lebih baik, dan semoga juga memberikan efek positif kepada yang lain. Itu saja. Explore diri Anda. Karena efeknya bukan terutama hanya kepada orang lain, toh diri sendiri juga semakin dikuatkan dengan sharing itu. Benar. Oke, Father, mungkin begitu dulu Ya. untuk kali ini. Kita lihat animo Ya, masyarakat. jangan lupa guys. Iya, guys. Kalau ternyata orang tertarik, kita buat lagi. Kalau ternyata Jangan lupa subscribe. Kalau ternyata orang banyak yang muak dengan video ini, mungkin kita hentikan saja ya, Pater ya.